Hai guys, kembali lagi di channel Hai guys, kembali lagi di YouTube channel di sini. Nah, kita akan lanjutin video yang mana hari ini membahas sentuhan verbal dan non verbal sama kapan. Hai kak. Hai, jangan lupa subscribe channel aku juga, kemudian di-share video-videonya karena di sana tidak hanya cerita tentang kasus, namun juga menceritakan tentang informasi-informasi buat kawan-kawan semuanya. Jangan lupa di subscribe. Oke, ini kita akan membahas tentang kasus pelecehan seksual. Jadi pelecehan ini diartikan tidak hanya disentuh ya atau non verbal, namun juga verbal. Jadi pelecehan ada dua, secara verbal maupun non verbal. Kalau verbal ini adalah pelecehan yang dimana ini mengomentari bentuk lekuk tubuh korban. Wah, hidung kakak bolong berarti. Itu enggak dong. Contoh kamu sangat seksi sekali, wow, susu kamu menonjol. Nah itu baru disebut sebagai pelecehan secara verbal. Tidak hanya mengomentari bentuk lekuk tubuh, namun juga memberikan foto atau video porno. Ini juga tidak boleh ya, karena dianggap pelecehan secara verbal. Bentar, maksudnya memberikan videonya siapa? Jadi gini, contoh ada majikan Anda ini nonton video, di situ hanya ada Anda dengan majikan laki-laki Anda. Dia nonton video porno kemudian memanggil Anda, Sati, come here. Nah, delok kayak video porno. Nah, itu bisa dilaporkan. Jadi hanya memperlihatkan sebuah video porno, baik itu di HP maupun di TV, ini bisa dilaporkan. Padahal dia nggak nyentuh. Iya betul. Nah, itu masuk kepada pelecehan secara verbal tadi ya. Nah, kalau pelecehan secara non verbal ini yaitu disentuh secara fisik. Jadi burungnya itu diusuk-usukan ke belakang. Bener, emang ada kejadian. Jadi saya punya teman ya, dia kerja di daerah Tunjung sana. Dia kerja di situ jaga anak satu masih bayi, dan majikannya suka banget keluar, majikan cewek. Suka banget keluar jalan-jalan sama si babynya, dan si mbaknya ini ditinggal sama si majikan laki-lakinya di dalam rumah. Jadi dia waktu ngambil barang laci di atas, ini ceceknya di sini, nah lakinya di sini. Dia itu sambil ngambil ini sambil mengusuk-usukkan dia punya burung. Itu kurang ajarnya dia. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah cerita, kita kasih tahu kalau kamu seperti itu jangan mendiamkan. Kalau kamu mendiamkan, majikan itu semakin melonjak dan pasti akan melakukan lebih nantinya. Jadi hal yang kamu lakukan, mengambil pisau, tutup pintunya dan ancam dia. Tuh, ingat sesuatu. Kamu juga pernah mengalami? Nah, lain kali aku bukan ceritain guys. Itu sangat mengerikan. Saya ceritain dia ingat aku. Ya seperti itu. Jadi bulunya itu kan enggak, maksudnya pakai celana, pakai baju, pakai celana. Tapi tetap saja hal seperti itu kalau nggak suka pasti risih, apa namanya, nggak nyaman ya. Jadi kalau memang yang pasti takut nggak? Iya, takut dan nggak nyaman, apalagi di situ mbaknya ini sendiri di rumah dan hanya ada majikan laki-lakinya ya. Karena memang majikan sini yang perempuan biasanya loihang ini jalan luar negeri, terus ditinggal sama si majikan laki-laki. Ini loh ya, ini yang biasanya banyak banget mbak-mbak terjadi pelecehan seperti itu karena adanya kesempatan di dalam rumah majikan. Jadi dulu organisasi mintanya stay out. Kenapa ada pilihan stay out? Kalau si majikan perempuan nggak ada, ataupun di situ hanya ada Mbah Kongkong saja, dia bisa ada pilihan stay in atau stay out, mengurangi resiko pelecehan seksual seperti itu. Oh, jadi orang untuk stay out iya, itu ada karenanya. Tapi memang di tengah perjalanan ada orang yang nggak bertanggung jawab memanfaatkan stay out tersebut untuk mencari duit tambahan, kerja di bar lah, kerja di restoran lah, ataupun kerja di lainnya seperti itu. Padahal stay out ini fungsinya hanya untuk menolong mbak-mbak yang merasa ketakutan di tempat majikan itu. Nah, di Indonesia sendiri namanya pelecehan secara verbal ini juga masuk di dalam undang-undang, bisa dipidanakan, dipenjara maksimal 2 tahun dan juga bisa didenda juga ya di Indonesia. Di Indonesia. Jadi ada cewek lewat nih, sweet, wow kamu seksi ya, wow itu body kamu itu. Kalau zaman dulu seneng loh. Zaman kita kecil nonton film. Tapi mereka nggak tahu bahwa hal seperti itu disebut sebagai pelecehan secara verbal. Jadi kawan-kawan juga mungkin punya Facebook nih, diinboxin sama laki-laki.
dikirimin gambar seperti itu yang nggak baik-baik. Itu benar. sebagai juga pelecehan ya, nggak sopan itu namanya. Itu namanya laki-laki sedang merendahkan perempuan atau merendahkan Anda. Jadi kalau Anda digitukan, sebenarnya laki-laki itu sedang merendahkan Anda dan nggak ada baiknya seperti itu ya. Jadi jangan diamkan seperti itu, lawan. Karena Lawannya berarti dengan kita ngirim foto yang sama. ya enggak juga dong, lawannya setidaknya Anda harus memberitahukan ke khalayak publik bahwa orang ini melakukan seperti itu, bisa melaporkan itu ya. Jadi enggak hanya hukuman penjara, namun juga ibaratnya hukuman sosial. Orang itu kalau dapat hukuman sosial itu rasa malu ya. Itu kalau udah merasa malu, next time jangan buat lagi seperti itu. Aduh, ditawar 300 sampai 500 gitu toh. Emang seperti itu, banyak banget orang-orang sini yang dimana dia itu sering banget kalau ketemu PRT dia nawar harga, mau nggak diajak ibaratnya tolong seperti itu memang banyak banget ya. Mereka mengira bahwa setiap PRT ini mau digitukan, padahal nggak semuanya juga sih. PRT yang kerja di Hongkong ini kerja sambilan. Nah, dan kamu bilang bahwa yang nawar itu adalah mbah-mbah kan? Susuk. Nah, mbah-mbah. Ini ya, ini jujur ada juga yang dimana mereka tuh oke mbah-mbah, mungkin orang berpikir tenaganya pasti satu ronde dua ronde udah nggak kuat itu kan. Sering Mungkin bukan mbak ada yang ngomong. emang ada yang seperti ngomong seperti itu, tapi ingat loh ya, mereka itu nggak hanya cuman nggak memakai penguat juga, tapi ada bener, tapi mereka menggunakan penguat ini untuk itu mendorong cepat keluar itunya. Jadi pakai obat penguat juga walaupun udah tua, tapi mereka menggunakan itu semuanya ya. Jadi kawan-kawan, oke, kalau memang mbak-mbak yang mau itu hak kalian masing-masing. Tapi kalau orang nggak mau, ini tentu ini risih ya, ibaratnya adalah nggak nyaman kalau digituin ya. Jadi ada hal-hal yang harus kalian lakukan ketika mendapatkan hal seperti itu. Nah, kawan-kawan juga harus tahu ya bagaimana cara melaporkan, memfoto orangnya, kemudian harus menelpon siapa. Ini kawan-kawan juga harus paham. Telepon Spiderman. Batman. Mana ada di sini. Oke. Oke, makasih Kak Pan. Assalamualaikum.